Baik, nggak usah lama-lama, kita mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan. Saya dari kelas RK2 mata kuliah pengukuran dasar. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang eksperimen yang dilakukan pada Selasa minggu kemarin, yaitu tentang pengukuran data secara digital atau akuisisi data. Mari kita mulai. Oh ya, anggota saya berkelompok dengan dua mahasiswa ini, Nuris Aziza Gibran dan Rasyid Aryawan. Oke, lanjut. Apa itu akuisisi data? Akuisisi data merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang akurat, bermanfaat, dan dapat diandalkan dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat lunak, perangkat keras, bahkan manusia untuk mendukung proses analisis atau pemilihan tindakan, decision making. Akuisisi data juga dapat mencari gejala fisik seperti tegangan, arus, suhu, tekanan, atau suara menggunakan perangkat sistem digital yang memerlukan konversi data fisik analog menjadi digital supaya dapat dibaca. Seperti komputer, komponen analog to digital converter atau ADC bertanggung jawab atas proses konversi ini. ADC bekerja dengan cara mengambil sampel tegangan analog pada interval waktu yang teratur, kemudian mengkonversinya menjadi bentuk bilangan bulat yang representatif. Nilai dari sampel tegangan tersebut dibandingkan terhadap tegangan referensi atau VREF, lalu dilakukan dengan faktor skala 2 bit. Nilai bit ini merujuk pada resolusi ADC yang digunakan pada microcontroller seperti 8-bit, 10-bit, atau 12-bit. Pada tahap akhir, hasil kalkulasi ini dibulatkan dan disandikan menjadi format binary. Data yang sudah dalam bentuk binary ini adalah yang dibaca oleh komputer. Bisa dilihat di sini, ini cara kerjanya ADC. Lalu kita lanjut ke microcontroller Arduino Uno. Arduino Uno merupakan papan microcontroller seukuran kartu kredit yang berfungsi untuk mengendalikan komponen lain melalui pin komunikasinya. Perangkat serbaguna ini dapat diprogram ulang menggunakan instruksi yang biasa disebut dengan sketch. Dalam ekosistemnya, Arduino memadukan dua elemen utama, yakni modul sirkuit fisik, microcontroller, dan software IDE yang diinstal pada komputer untuk melakukan proses kompilasi kode atau compiling. Secara umum, suatu microcontroller mengintegrasikan prosesor, memori, serta pin input-output ke dalam satu chip tunggal, seperti halnya konfigurasi pin Arduino Uno. Untuk sumber daya, papan ini mendukung suplai eksternal sebesar 7-12 volt DC maupun melalui koneksi kabel USB-A, yaitu 5 volt. Arduino juga andal untuk keperluan akuisisi data dan berkat adanya fitur ADC internal beresolusi 10-bit. Sinyal analog yang diambil sampelnya dapat dialirkan melalui pin analog A0 hingga A5. Melalui pin tersebut, level analog akan dikonversi menjadi 1024 tingkatan digital. Karena indeks kuantisasi dimulai dari 0 hingga maksimum 1023, maka 0 merupakan tegangan 0 volt, sedangkan angka 2023 mewakili tegangan penuh sebesar 5 volt. Rumus, bisa dilihat di sini. Nah, untuk mencari nilai ADC, kita harus menggunakan rumus V input dibagi dengan V referensi dikali dengan bit data, di mana bit data itu senilai segini. Dan untuk referensi, ya, defaultnya adalah 5 volt. Nah, untuk kalau misalnya kita mau mencari tegangan V-in, maka ADC dibagi bit datanya, lalu dikali dengan tegangan referensinya. Nah, apa saja sih tujuan yang kita harapkan? Nah, tujuannya itu pertama, kita dapat menjalani praktik akuisisi data dengan menggunakan menggunakan ADC. Lalu dapat melakukan perbandingan antara ADC, hasil percobaan, dan referensi. Lalu kita lanjut ke prosedur percobaan. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan supaya eksperimen yang terjadi yang kita laksanakan pada Selasa minggu lalu dengan lancar, yaitu pertama, seluruh peralatan dan komponen yang diperlukan disiapkan terlebih dahulu. Lalu perangkat lunak Arduino IDE diunduh melalui laman resmi, bisa dilihat di sini. Apakah saya mau buka? Ya, apa-apa saya buka. Ya, ini nanti tinggal nanti tinggal di-download di sini. Nah, nanti munculnya, saya kalau tidak salah ada Arduino IDE, tapi versi lamanya. Ada ya? IDE, coba IDE. Oh, ini ya, ini dia.
Mana ini? Ya, oke. Lalu papan Arduino dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB. Koneksi perangkat dipastikan telah terdeteksi oleh sistem melalui pengecekan pada menu Device Manager. Lalu aplikasi Arduino dijalankan, kemudian konfigurasi board diatur ke Arduino Uno, dan port disesuaikan dengan nomor COM port yang aktif di Device Manager melalui menu Tools. Signal Generator dinyalakan dengan probe terpasang pada channel 1. Lalu pengaturan signal diatur pada modus sinusoidal dengan frekuensi 2 Hz, batas V-low-nya itu harus 0 volts, dan batas atas V-high mengikuti instruksi pada tabel pengamatan. Jalur positif dan probe signal generator dikondisikan dengan pin analog in atau A0, sedangkan probe ground atau GND dihubungkan dengan pin GND yang di pada papan Arduino. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan kabel jumper. Berkas program bernama analog in out serial ino dibuka untuk kemudian dilakukan proses kompilasi. Jika tidak ditemukan galat atau error, program langsung diunggah ke papan Arduino. Menu Senior Plotter pada tab Tools dibuka untuk memantau grafik yang masuk. Lalu jendela Serial Plotter ditutup, lalu beralih ke Serial Monitor untuk menyalin keseluruhan data teks yang tampil ke dalam lembar kerja Microsoft Excel. Dalam data tersebut dibuatkan grafik di Excel, lalu dilakukan pemotongan data sehingga hanya misalkan satu siklus gelombang sinus penuh, yaitu satu begitu dan satu lembah. Nilai puncak tinggi maksimum dan terendah minimum dari gelombang tersebut dicatat ke dalam tabel hasil pengamatan. Lalu nilai ADC dihitung berdasarkan parameter V digital yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis galat dengan membandingkan terhadap nilai referensi. Oke. Lalu ini merupakan data hasil yang kita dapatkan, bisa dilihat nih V analognya. Ini yang sudah tertera sampai 5. Lalu ini V-high, ini itu merupakan bit data dari percobaan, lalu ini adalah ADC dari perhitungan. Nanti ada rumusnya di bawah. Nah, ini kan seharusnya cuma sampai seharusnya ini cuma sampai sini doang. Sampai sini doang. Tapi ya kadang-kadang tadi agak pengen cepat kelar, jadi ya. So basically seharusnya ini sama ini. Tapi ya pick to pick lah. Ini untuk 1 volt, plot datanya 1,5. Ini untuk 2 volt, 2,5 volt, 3 volt, lalu 3,5 volt, dan sampai 5 volt di sini. Oke. Ngecek apakah masih recording, masih. Oke, yuk kita masuk langsung ke analisis. Nah, setelah data dari hasil percobaan diperoleh dari praktikum pengukuran data secara digital atau akuisisi data dengan tegangan referensi berada di 5 volts, data dapat dilakukan analisis dalam bentuk perbandingan nilai ADC yang didapatkan saat percobaan dengan nilai ADC yang referensi. Sebelum melakukan perbandingan, terdapat beberapa hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hal-hal tersebut. Untuk menentukan nilai bit data referensi, ADC perhitungan, dan ADC referensi, maka harus dilakukan rumus berikut. Pertama, kita harus mencari bit data referensi supaya kita bisa dapat ADC ADC referensi. Yaitu adalah V analog high dibagi V referensi dikali 1023, bisa dilihat di sini. Mana ya? Ini. Nah, V analog high kan B3. Oh, mohon maaf ini. V analog high misal 1 lalu dibagi dengan H3. Mana H3? Oh ya, H3 itu referensinya lalu dikali dengan 10,23, yaitu bit data yang biasanya. Bisa lihat di sini. Lalu habis itu kita harus menentukan ADC perhitungan, yaitu as usual kayak biasanya V analog high dibagi V ref lalu dikalikan V digital high. Bisa dilihat di mana ya? Nah, ini dia percobaan. Jadi B3 seperti 1 ini lalu dibagi dengan H3 V referensi lalu dikali dengan D3, yaitu bit datanya dari percobaan. Lalu lanjut ke akhirnya ADC referensi. V analog high dikali V ref lalu dikali dengan bit datanya referensi. Bisa dilihat di sini. Mana ya? Mana tadi? Ya Allah.
Nah, ini. Oke, bisa dilihat ini kan data referensi. Jadi, B3 seperti yang biasanya V analog dikali dengan H3 V referensi, tapi dikali dengan G3 yaitu di bit data referensi ya, maka dapat hasil segini. Oke. Lanjut ke analisisnya. Berdasarkan rumus di atas, data yang diperoleh dari praktikum secara umum nilai ADC yang didapatkan dari eksperimen menunjukkan hasil yang sangat mendekati dengan perhitungan referensi teoritis. Hal ini dapat dilihat dari persentase galat absolut yang rata-rata berada di bawah batas 1%. Baik yang tegangan rendah yaitu V, 1V sampai 1,5 V, yang dengan tinggi yaitu 3,5 V sampai 5 V. Bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat sini kan dengan menggunakan rumus nilai eksperimen dikurangi nilai referensi dibagi nilai referensi lalu dikali 100%. Bisa dilihat di sini, ini kan bit data, berarti ini dikurangi dengan referensi lalu dibagi dengan referensi lagi lalu dikali dengan 100%, mendapatkan hasil di bawah 10%, di bawah 1%, kecuali 1, 2, 3 ini. Nah, mengapa? Dikarenakan kita saat melakukan eksperimen, namun dari perbandingan tersebut ditemukan adanya deviasi nilai yang cukup signifikan pada rentang tegangan menengah. Persentase galat absolut terpantau melonjak pada pengujian tegangan 2 volt yaitu di 11,29%, 2,9 volt di 5,38%, dan 3 volt di 7,30%. Perbedaan hasil antara nilai pembacaan praktikum dan nilai referensi matematis dan nilai titik-titik tersebut disebabkan oleh adanya galat titik nol atau DC offset dari sinyal generator. Pada pengakuisisian sinyal gelombang sinusoidal yang dihasilkan memiliki nilai V low yang tidak persis berada di angka 0. Kita sudah coba beberapa hal supaya angka 0 tapi tidak bisa. Oleh karena itu, menggunakan pin analog pada microcontroller Arduino Uno selama membaca nilai tegangan secara absolut terhadap titik ground atau 0 V atau 0 V, sinyal masukan ini mengalami pergeseran titik referensi fisik. Akibatnya nilai V high mentah yang terbaca oleh pin analog bukanlah amplitudo dengan murni dari gelombang tersebut, melainkan akumulasi dari tegangan puncak aktual yang berpengaruh oleh offsetnya V low. Untuk mengompensasi galat sistematis bawaan instrumen ini dilakukan penyesuaian secara manual dengan operasi pengurangan selisih puncak. Proses ini berfungsi dengan kalibrasi untuk mengekstraksi rentang tegangan yang murni. Maksudnya kalau misal V low-nya itu nggak 0, misal 21 dan V high-nya itu misal 600. Jadi cara kita itu basically 600 dikurangi V low-nya. Nah, itu mendapatkan nilai yang kita pakai untuk yang dimasukkan ke rumus-rumus ini. Tapi kalau secara keseluruhan perbandingan ini membuktikan bahwa meskipun terdapat deviasi yang diakibatkan oleh offset tegangan awal dari alat pembangkit sinyal, fitur ADC pada Arduino Uno mampu menjalankan proses akuisisi data analog menjadi sinyal digital diskrit secara proporsional dan akurat. Lalu sebagai kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses akuisisi data secara digital telah berhasil dilaksanakan dengan baik memanfaatkan fitur analog to digital converter pada microcontroller Arduino Uno melalui prosedur ini. Praktikan telah mampu mengumpulkan, mengutip, serta mengonversi nilai sinyal fisis analog berupa gelombang sinusoidal berfrekuensi 2 Hz dari sinyal generator menjadi deretan data digital circuit yang dapat ditampilkan melalui serial monitor untuk proses analisis data lebih lanjut. Di sisi lain, hasil perbandingan antara nilai ADC hasil percobaan secara aktual dengan nilai referensi menunjukkan tingkat presisi yang tinggi, di mana mayoritas persentase galat absolut yang diperolehkan berada di bawah 1%, maupun ada pun juga anomali berupa lonjakan galat yang sempat terjadi pada rentang tegangan menengah, khususnya pada pengujian 2 volt, 2,9 volt, dan 3 volt, berhasil diidentifikasi sebagai dampak dari adanya DC offset atau galat titik nol karena nilai V low-nya awal tidak tepat pada di angka 0 volts. Melalui pembuktian ini, pengujian tetap menunjukkan bahwa karakteristik pembacaan ADC Arduino Uno bekerja dengan secara linear dan akurat sesuai dengan formulasi teori setelah dilakukan langkah koreksi melalui pengurangan nilai V high dan V low. Oke, ini ada referensi yang pertama dengan pemanfaatan Google Spreadsheet untuk isi data, dan yang kedua ada alat deteksi intensitas cahaya menggunakan Arduino Uno. Oke,
Ini ada ini, terus ini spesifikasinya ada yang legal seperti yang dulu. Ini ada juga Arduino Uno, bisa dilihat di sini. Ini ada spek-speknya di sini, datasheetnya. Ini ada itunya, ada diagramnya. Terus lanjut. Oke, ini tadi yang percobaan, yang referensi, bit data referensi alat absolut. Oke, sekian dari yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf atas semua perkataan yang saya salah gunakan atau yang salah lah. Oke, baik. Saya pamit dulu.